Ya, selalu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan dasari di dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Dalam perikop ini ada seorang perempuan Kanaan yang anaknya menderita karena kerasukan setan. Keadaan ini tentu menjadi satu beban pergumulan bagi seorang wanita Kanaan ini. Sebab kita percaya tidak ada seorang pun, lebih-lebih orang tua, yang senang jika melihat anaknya dalam keadaan yang menderita. Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, dari perikop ini, dari seorang perempuan Kanaan yang imannya dipuji oleh Tuhan Yesus. Tadi dikatakan, "Hai ibu, besar imanmu." Sehingga dengan itu perempuan ini mengalami satu pertolongan yang daripada Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan dan mujizat Tuhan terjadi atas anaknya. Nah, iman seperti apa yang dimiliki oleh perempuan ini sehingga dia dipuji oleh Tuhan Yesus, ia menjadi berkenan di hadapan Tuhan, dan kuasa Tuhan terjadi atas hidupnya. Yang pertama, kita bisa belajar bahwa iman yang dimiliki oleh perempuan ini membuat ia datang kepada Tuhan. Iman percayanya membuat ia datang kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam perikop ini, mulai dari ayat 21 dikatakan, "Lalu Tuhan Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu." Ketika Tuhan Yesus ada di daerah Tirus dan Sidon, maka kemudian perempuan Kanaan ini datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa dia datang kepada Tuhan? Karena dia percaya bahwa Tuhan pasti akan bisa menolong. Tuhan pasti akan memperhatikan. Tuhan pasti akan mempedulikan. Maka ia segera berangkat untuk datang mencari Tuhan. Karena dia percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus pasti ada pertolongan. Kalau perempuan ini tidak percaya, maka dia tidak akan datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena dia percaya, maka dia datang kepada Tuhan Yesus.
Kalau dia tidak datang kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak akan pernah mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Langkah pertama yang diambil oleh perempuan ini adalah percaya kepada Tuhan dan kemudian datang kepada Tuhan Yesus. Alkitab mencatat, membuktikan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan mau datang kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari segala masalah, dari segala pergumulan yang dihadapi di dalam hidupnya. Kita bisa belajar dari Daud, bagaimana Daud mengalami tantangan, masalah, pergumulan di dalam hidupnya. Mulai dari sejak masih anak-anak sampai dia diangkat sebagai raja, menggantikan Saul bagi bangsa Israel. Tidak henti-hentinya masalah, tantangan, pergumulan dihadapi oleh Daud. Tapi dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Daud selalu berhasil di dalam setiap perjalanannya. Kenapa Daud bisa berhasil? Karena Daud ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi pergumulan, dia selalu datang kepada Tuhan. Dia selalu mempercayakan pergumulannya, tantangan yang dihadapinya kepada Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan selalu mempedulikan, Tuhan selalu menyertai. Sehingga tantangan, masalah, pergumulan yang dihadapi oleh Daud selalu bisa diatasi. Bukan karena kuat mampu Daud, tetapi karena Daud percaya kepada Tuhan. Karena Daud datang kepada Tuhan. Dikatakan 7 kali sehari dia datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sehingga penyertaan Tuhan begitu nyata. Dan keberhasilan demi keberhasilan boleh dialami oleh Daud sampai pada akhir hidupnya. Demikian juga ketika orang-orang Israel ada di pembuangan di Babel, di mana ada orang-orang yang mengusahakan untuk membinasakan orang-orang Israel ini, salah satunya melalui Haman. Apa yang dikerjakan oleh Mordekai dan Esther pada waktu itu? Mereka sepakat untuk berdoa, untuk berpuasa, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar pertolongan Tuhan terjadi atas orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang ada di pembuangan pada waktu itu. Sebab mereka tidak memiliki kuasa apapun di tanah pembuangan. Hanya Tuhanlah yang mampu untuk menolong mereka, dan mereka datang kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti akan tetap melindungi, percaya bahwa Tuhan pasti akan menghindarkan dari segala tantangan, masalah, persoalan yang terjadi pada waktu itu. Dan puji Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan, membalikan keadaan dibuat oleh Tuhan. Sehingga Haman yang mengusahakan untuk membunuh orang-orang Israel pada waktu itu, justru Haman sendiri yang kemudian digantung di tiang gantungan. Mengapa? Karena mereka tahu hanya kepada Tuhanlah mereka datang. Hanya kepada Tuhanlah mereka percaya dan mempercayakan semuanya. Sehingga mujizat Tuhan dinyatakan. Ketika bangsa Israel harus menghadapi orang-orang Amalek, maka Musa yang pada waktu itu menjadi pemimpin bagi bangsa Israel,
menyuruh kepada Yosua, ayo kamu yang menghadapi orang-orang Amalek. Aku, Harun dan Hur akan naik ke atas bukit. Untuk apa? Untuk melihat peperangan? Tidak. Tapi Musa datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan, agar supaya pertolongan Tuhan dinyatakan atas bangsa Israel pada waktu itu. Dan apa yang dilakukan oleh Musa, Harun dan Hur itu begitu nyata. Kita tahu ketika tangan Musa diangkat ke atas, artinya Musa berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Maka Yosua dan orang-orang Israel memenangkan peperangan. Tapi ketika tangan Musa sudah capek, diangkat ke atas, maka dilihat bahwa Yosua kalah menghadapi orang-orang Amalek. Maka kemudian Harun dan Hur punya inisiatif, ayo kita topang tangan Musa agar terangkat terus ke atas. Artinya Harun dan Hur ikut berdoa, mendukung kepada Musa. Dan akhirnya peperangan itu bisa dimenangkan oleh orang-orang Israel. Karena apa? Karena percaya bahwa Tuhan pasti sanggup untuk menolong. Dan langkah iman yang dimiliki pada waktu itu, dia betul-betul datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Ibu Hana ketika dia dinyatakan mandul, tidak bisa punya anak, dia diejek, dihina oleh madunya yaitu Penina. Sekalipun dia sudah dinyatakan mandul, tidak punya anak, tapi Ibu Hana tetap punya iman, pengharapan kepada Tuhan. Maka dia datang ke rumah Tuhan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, sampai doanya tidak terucapkan, hanya mulutnya saja yang komat kamit. Artinya dia betul-betul berdoa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan percaya Tuhan pasti bisa membuka jalan bagi dia. Dan puji Tuhan, apa yang terjadi 1 tahun kemudian, dia akhirnya melahirkan seorang anak. Bukan saja 1, kemudian Tuhan menambahkan 5 anak lagi kepada Ibu Hana. Yang mustahil tidak menjadi mustahil, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, karena percaya kepada Tuhan, karena mau datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Wanita Kanaan ini, sekalipun dia bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, tapi dia percaya kepada Tuhan dan dia mau datang kepada Tuhan. Itulah iman yang dimiliki oleh perempuan Kanaan itu. Dan Tuhan memuji iman perempuan Kanaan ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita seharusnya suka datang kepada Tuhan, suka beribadah kepada Tuhan, suka berdoa kepada Tuhan, suka membaca firman Tuhan, sehingga iman kita semakin bertumbuh. Dan kita boleh mengalami pertolongan demi pertolongannya di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu akan menepati apa yang difirmankan. Tuhan akan selalu menyatakan kasih setianya kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan datang kepadanya. Ini yang pertama yang bisa kita pelajari dari iman seorang perempuan Kanaan ini. Kemudian yang kedua, iman yang dimiliki oleh perempuan ini membuat dia
minta pertolongan kepada Tuhan dengan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia datang karena dia percaya kepada Tuhan, mohon pertolongan kepada Tuhan, tapi dengan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia percaya, datang kepada Tuhan, lalu dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Orang seringkali merasa direndahkan apabila datang untuk minta pertolongan. Seringkali merasa gengsi, aku kok harus datang pada orang lain, pada orang yang asing. Tapi perempuan ini enggak, dia datang kepada Tuhan. Dia mengatakan, kasihanilah aku. Artinya dia betul-betul butuh akan belas kasihannya Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi mengatasi penderitaan yang dihadapi, yang dialami, yang dirasakan oleh anaknya. Tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan yang daripada Tuhan, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu merupakan wujud iman yang dinyatakan dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan dengan berseru-seru, ya, berteriak-teriak. Artinya menunjukkan akan kesungguhannya di dalam mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Dan itu juga ditunjukkan bahwa dia semakin mendekat kepada Tuhan. Kemudian setelah mendekat dia menyembah kepada Tuhan dan sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sikap yang sedemikianlah sehingga ibu ini diperkenan oleh Tuhan. Dia betul-betul mohon belas kasihannya Tuhan. Dia betul-betul mohon pertolongannya Tuhan. Dengan sungguh-sungguh berseru-seru, berteriak-teriak. Artinya bahwa tidak hanya sekedar mengutarakan apa yang dia pergumulkan pada waktu itu, tapi sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sujud di bawah kakinya Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar, ya weslah, yang penting sudah berdoa, kalau dikabulkan ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak seperti itu. Doa dengan sungguh-sungguh sambil merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Dia mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya pribadi yang bisa menolong dia. Percaya Tuhanlah yang sanggup untuk melepaskan penderitaan anak. Tuhan yang sanggup mengusir roh jahat yang menguasai hidup anaknya. Maka dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Seperti juga Elia ketika minta supaya hujan turun. Ketika sudah 3,5 tahun tidak ada hujan di Israel pada waktu itu. Dia sungguh-sungguh berdoa. Dikatakan di dalam surat Yakobus. Sekali berdoa belum ada tanda-tanda. 2 kali berdoa belum ada tanda. 3 kali belum ada tanda. Barulah kemudian ada awan sebesar telapak tangan. Itu pun sudah menjadi bukti bagi Elia pada waktu itu bahwa hujan pasti akan turun. Dia betul-betul percaya kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, dia berlutut di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengar. Imannya membawa kuasa Allah dinyatakan. Imannya membawa perkenan Tuhan bagi dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat ini sedang berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia yang sedang menghadapi pandemi virus corona. Hampir lebih dari 3 bulan ya kita berdoa, bersujud di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita sangat percaya waktunya Tuhan akan dinyatakan. Pertolongannya Tuhan akan dinyatakan. Kuasanya akan terjadi. Dan mujizat Tuhan pasti akan terjadi bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Sebab berdasarkan firman Tuhan di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 kita ketahui bersama. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Sebagaimana seorang perempuan Kanaan ini, imannya membawa dia datang kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan dengan kerendahan hatinya. Dan iman yang seperti inilah Tuhan berkenan dan Tuhan menyatakan mujizat kuasa keajaibannya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita pelajari dari seorang perempuan ini, imannya membuat tidak menyerah. Imannya membuat dia tidak putus asa. Meskipun Tuhan Yesus tidak menjawab ketika dia berseru-seru kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 23, tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tuhan Yesus tidak menjawab apa yang dikatakan oleh perempuan Kanaan tadi. Bahkan murid-muridnya pun juga merasa terganggu karena perempuan ini berteriak-teriak, berseru-seru kepada Tuhan. Tapi perempuan ini tidak putus asa karena imannya. Dia tidak menyerah. Bahkan ketika Tuhan Yesus menjawab, jawabannya tidak memberikan harapan. Tidak memberikan harapan sedikit pun juga.
Karena Tuhan Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya tidak ada harapan, aku bukan orang Israel, aku bukan umat Israel. Berarti aku tidak menjadi bagian untuk bisa menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Tetapi ayat 25 dikatakan perempuan itu tetap mendekat kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan, tetap berkata kepada Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan. Dan yang lebih, kalau dirasakan menyakitkan lagi, jawaban Tuhan Yesus kepada perempuan ini di dalam ayat yang ke-26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saya percaya seorang wanita, perempuan itu perasaannya lebih peka daripada seorang laki-laki. Dia tangkap, disamakan dengan anjing. Sekalipun Tuhan Yesus tidak berkata begitu, tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saya percaya ibu ini bisa nangkep. Tapi apa yang dikatakan oleh ibu, dia tidak putus asa. Dia tidak mengatakan, kok kebangetan menganggap seperti itu. Tidak, dia tetap tidak menyerah, tidak putus asa. Justru dia mengatakan kepada Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-27, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tidak pernah menyerah sekalipun direndahkan, sekalipun tidak dianggap. Karena apa? Karena iman pengharapannya yang besar kepada Tuhan Yesus. Saya sangat percaya pribadi Tuhan Yesus pasti tidak seperti itu. Tetapi Tuhan ingin menguji seberapa besar iman perempuan Kanaan ini. Dan ketika mendengar jawaban dari perempuan ini, maka Tuhan Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa belajar. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumulkan, apapun yang menjadi masalah, persoalan di dalam setiap kehidupan kita, mari kita belajar memiliki iman seperti imannya perempuan Kanaan ini. Imannya ditunjukkan, dia percaya kepada Tuhan. Percayanya ditunjukkan, diwujudkan dalam tindakan, dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya. Dan dia tidak pernah putus asa sekalipun diperlakukan yang tidak semestinya. Dia hanya memandang dan percaya bahwa Tuhanlah yang bisa memberikan jalan keluar. Tuhanlah yang bisa menolong keadaannya. Dan betul, karena imannya, maka pertolongan Tuhan dinyatakan, kuasanya dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi atas hidupnya. Apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan pernah putus asa, terus datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Sebab pertolongan Tuhan di dalam segala kesesakan sungguh sudah sangat terbukti. Puji Tuhan,
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.